terjadi hari ini sangat aneh dan tidak biasa. Tracy terus merasa gelisah. Dia selalu merasa ada sesuatu besar yang terjadi. Apa yang sedang kamu pikirkan? Daniel memegang wajah Tracy dan membungkuk lagi untuk menciumnya. Bukan apa-apa. Tracy menghindar lagi. Istirahatlah, kita akan segera sampai rumah. Entah kenapa tubuh Tracy secara naluriah menolak berdekatan dengannya. Meskipun dari sudut pandang rasional dia tampaknya tidak ada masalah apapun, tapi indera keenamnya memberitahu Tracy bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dulu Daniel suka dekat dengannya tanpa peduli tempat, tapi hanya ketika dia ada di depan orang-orangnya baru tidak bermoral. Sedangkan saat di depan pengawal wanita Tracy, dia selalu berjaga-jaga. Tapi hari ini dia sepertinya selalu tidak sabar untuk mendekatinya. Satu tangannya terus menggosok lengannya, sepertinya selalu menunggu kesempatan. Oke. Daniel tidak mengatakan apa-apa, bersandar di kursi sambil menutup matanya. Tracy menatapnya dengan cermat. Wajah ini, sosok ini, sikap dan temperamen ini jelas-jelas adalah suaminya, Daniel Wellens. Tetapi kenapa dia selalu merasa aneh? Sebenarnya apa yang tidak beres? Dia tidak bisa mengatakannya. Tatapan Tracy turun dari wajah Daniel ke pinggangnya. Ia memastikan apakah dia adalah Daniel. Lihat saja tato di pinggangnya. Saat mereka sampai di rumah, sekelompok orang berkumpul. Bibi Riana memandang Daniel dan berkata sambil berlinang air mata dan penuh ingus, "Tuan Daniel, Anda akhirnya pulang. Aku tahu Anda pasti akan pulang." "Terima kasih Bibi Riana atas perhatianmu." Daniel mengangkat sudut bibirnya. "Tuan, Anda lelah. Cepatlah kembali ke kamarmu dan istirahat." Sanjaya sangat sedih saat dia melihat penampilan Daniel yang lelah dan lemah. "Oke, Paman Sanjaya." Daniel menjawab dan berdiri. Thomas segera memapahnya. "Di mana, Tracy?" Daniel melirik ke dalam kamar setelah turun mobil. Entah dia pergi kemana. "Nona Tracy sedang membereskan beberapa hal," Thomas berkata. "Kebetulan anak-anak hari ini semuanya keluar dan akan kembali sebentar lagi. Ada beberapa urusan di kantor yang harus ditangani." "Iya," Daniel menjawab, bangkit berdiri dan naik ke atas. Thomas memapahnya kembali ke kamar dan menuangkan segelas teh hangat. Ia mengerutkan kening. "Beri aku segelas anggur dingin." "Tuan Daniel, dengan kondisi fisikmu seperti ini, tidak boleh minum alkohol," Thomas menasihati. Daniel sangat kesal dan menatapnya. "Benar-benar tidak boleh minum." Thomas tidak seperti Rian, dia selalu keras kepala. "Anda bersabarlah dan tunggu hingga kondisi Anda sudah membaik. Aku akan menemanimu minum." "Bagaimana kondisi tubuhku?" Daniel tiba-tiba bertanya balik. "Racun di tubuh Anda belum dikeluarkan, dan sekarang penyakitnya telah memasuki sumsum tulang. Situasinya sudah sangat parah. Apa Anda lupa?" Thomas cemas. "Setelah kebakaran kali ini, Anda terluka lagi. Luka Anda belum sembuh. Bagaimana bisa minum?" "Oke, baiklah." Daniel sedikit tidak sabar. "Keluarlah. Kalau begitu, Anda istirahatlah. Aku keluar dulu. Jika ada apa-apa, bisa panggil aku kapan saja." Thomas menundukkan kepalanya lalu melangkah mundur. Begitu pintu ditutup, Daniel bangkit berdiri dan menuangkan segelas anggur dingin untuk dirinya sendiri, lalu bersandar di sofa dan minum perlahan. Dia menatap cangkir teh hangat di atas meja, sedikit menyipitkan matanya dan tampak sedang berpikir. "Suamiku." Pada saat ini, Tracy mendorong pintu dan masuk. Daniel buru-buru meletakkan gelas anggur dan hendak mengambil gelas teh, tapi Tracy tetap menyadarinya.
Kamu diam-diam minum alkohol lagi. Kata lagi sangat ditekankan. Daniel dulu seperti ini. Dia sering curi-curi minum, bahkan saat tubuhnya dalam kondisi buruk, dia tidak bisa menahannya. Sebenarnya Tracy tahu bahwa dia bukan pecandu alkohol, hanya saja dia akan sedikit linglung setelah minum, tapi tidak terlalu mengesalkan. Aku hanya... Lain kali, tidak boleh. Tracy mengerutkan kening dan mengingatkan dengan sungguh-sungguh, kondisi fisikmu saat ini tidak boleh minum alkohol. Minum beberapa gelas anggur tidak akan mati. Jika tidak minum, racun dalam tubuh juga tidak akan hilang. Daniel tersenyum pahit. Kata-katanya penuh dengan kesedihan. Mendengar kata-kata ini, Tracy tiba-tiba melembutkan hatinya, memeluknya dengan cepat dan berkata dengan sedih, "Suamiku, aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Aku pasti akan cari cara untuk menyelamatkanmu. Pasti bisa." Daniel mengangkat tangannya untuk melingkarkan lengan di pinggangnya. Telapak tangannya yang besar perlahan-lahan bergerak di pinggangnya. Hasrat perlahan muncul di matanya. Tiba-tiba dia menekan Tracy ke sofa dan membungkuk untuk menciumnya. "Suamiku, kamu..." Tracy sedikit terkejut. Tok 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 tok. Pada saat ini tiba-tiba ada suara ketukan di pintu luar. Daniel terpaksa berhenti mengerutkan kening dan bertanya, "Ada apa?" Papi sudah pulang." Terdengar suara antusias Carlos. Kemudian Carlos berkata dengan penuh semangat, "Ini suara papi, sungguh." Anak-anak sudah pulang. Tracy buru-buru mendorong Daniel menjauh, merapikan pakaiannya, dan bangkit berdiri untuk membuka pintu. Carlos, "Mami, apa papi benar-benar sudah pulang?" Tepat saat Carlos hendak bertanya, dia melihat Daniel di belakang Tracy. Dia sangat bersemangat hingga bergegas dan melemparkan dirinya ke pelukan Daniel. Papi. Carlos juga hendak menerkam, tapi tiba-tiba berhenti. Dia menemukan bahwa saat Carlos bergegas, papinya tidak penuh kegembiraan dan cinta seperti sebelumnya, tapi mengerutkan kening dan tampak bosan. Tapi ekspresi mikro itu hanya sesaat dan seketika dia mengangkat wajahnya penuh senyuman dan memeluk Carlos dengan lembut. "Carlos, anak baik." Carlos merasa ada yang tidak beres, tapi sejenak dia juga tidak tahu apa itu. "Carlos, kemarilah." Daniel mengangkat kepalanya dan menatap Carlos sambil tersenyum. "Papi." Carlos berjalan perlahan dan menatapnya dari atas ke bawah. "Apa papi baik-baik saja? Kemana saja papi beberapa hari ini? Kami semua mengkhawatirkanmu." "Sesuatu terjadi pada papi, tapi sekarang sudah tidak apa-apa. Jangan khawatir." Daniel menepuk kepala kecil kedua anaknya, terlihat sangat menyayangi mereka. Tapi Carlos selalu merasa agak aneh, seolah-olah sorot mata papinya tidak lagi sama, terasa agak asing. "Papi, kukira aku tidak akan pernah bisa melihatmu lagi." Carlos memeluk Daniel dan menangis penuh ingus dan air mata. "Aku kaget setengah mati." "Bukankah papi sudah kembali?" Daniel menepuk punggung Carlos dan menghiburnya dengan lembut. "Oke sayang, jangan menangis." Dia dengan lembut mendorong Carlos menjauh, tapi ingus Carlos menetes di tangannya. Alisnya sekira berkerut dan rasa kesal naluriah muncul di matanya. Carlos menatap Daniel dengan linglung. Pertanyaan yang tidak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di benaknya. Dulu Carlos dan Carla sering mengotori papinya dengan ingus, air mata dan bahkan sisa makanan, tapi papinya hanya tersenyum manis dan menyekanya dengan tangannya. Meskipun papi terobsesi dengan kebersihan, tapi dia sama sekali tidak pernah jijik dengan mereka. "Lihatlah dirimu, menangis seperti ini."
Tracy memeluk Carlos dan menyeka air mata dan ingusnya dengan tisu. Daniel mengambil handuk basah dengan hati-hati menyeka punggung tangannya. Papi! Carlos masih ingin memeluk Daniel. Daniel sedikit mengernyit, tapi tidak menolak Carlos mendekatinya. Sudahlah Carlos. Tracy melirik Daniel dan membujuk Carlos dengan lembut. Papi masih terluka. Berhati-hatilah, jangan sampai terkena lukanya. Oh iya, aku hampir lupa. Carlos dengan cepat mundur. Maaf papi, apa aku menyakitimu? Tidak apa-apa. Daniel mengangkat sudut bibirnya. Anak baik. Ayo, keluarlah dan bermain. Tapi, aku punya banyak hal yang ingin aku katakan pada papi. Carlos memandang papinya dengan enggan. Kita bicarakan besok lagi saja. Tracy membujuknya. Papi baru saja kembali dari rumah sakit dan perlu istirahat. Baiklah. Carlos mengangguk, bangkit, berdiri dan pergi. Papi, istirahatlah, kata Carlos dengan prihatin, kemudian berkata pada Tracy, Mami, jika punya waktu luang, pergilah ke rumah sakit menjenguk Carla. Bagaimana keadaan Carla? Tracy buru-buru bertanya dengan prihatin. Hari ini, apa dia sudah berbicara dengan kalian? Dia selalu bilang takut. Saat aku tanya apa yang dia takutkan, dia menangis dan juga bicara dengan tidak jelas. Carla sangat tertekan. Saat tadi kami pergi, dia terus menangis dan ingin Mami. Sebentar lagi, Mami akan pergi ke rumah sakit. Tracy buru-buru berkata, Oke, kalian kembalilah ke kamar saja dulu. Iya, Carlos menundukkan kepalanya ke Daniel lalu berbalik dan pergi. Ada apa dengan Carla? Daniel bertanya. Tepat setelah kebakaran waktu itu, Carla terkejut. Tracy berkata, lalu pergi ke ruang ganti untuk mengganti pakaiannya. Tadi waktu di mobil sudah aku beritahu. Daniel ingin mengikutinya, tapi saat ia bangkit berdiri, luka di tubuhnya terasa sakit, gerakannya melambat dan saat ia berjalan, Tracy sudah selesai berganti pakaian. Kamu istirahatlah di rumah. Aku ingin ke rumah sakit. Tracy menggulung rambut panjangnya. Aku akan pergi bersamamu. Daniel segera berkata. Carla juga anakku. Dia sakit. Aku sangat khawatir. Aku tahu kamu mengkhawatirkan Carla, tapi sekarang kesehatanmu belum membaik. Jadi kamu harus banyak istirahat. Tracy memegang wajahnya sambil berkata, ada banyak masalah di rumah dan di luar yang harus kita tangani. Kamu harus segera pulih dan kita selesaikan masalahnya bersama. Tapi sudahlah, aku sudah harus pergi. Tracy mencium dahinya dan pergi dengan tergesa-gesa. Pergilah mandi, nanti Bibi Riana akan membawakan makanan. Daniel melihat sosoknya yang pergi menghilang, matanya berangsur-angsur menjadi dingin. Saat langkah kaki menghilang, tersisa hanya dia seorang diri di kamar. Dia melihat sekeliling seolah-olah sedang memeriksa sesuatu, kemudian berjalan ke kamar mandi. Tracy meminta Paula untuk berjaga-jaga di rumah. Ia membawa Naomi serta beberapa pengawal wanita ke rumah sakit. Begitu mobil melaju keluar dari villa sisi utara, dia berpapasan dengan Jeff dan yang lainnya yang datang untuk berkunjung. Kedua belah pihak berhenti. Jeff turun dari mobil dan bertanya, "Kalian sudah membawa orang itu pulang?" "Maksudmu Tuan Daniel?" Naomi melirik Tracy dan berbisik kepada Jeff, "Kak Jeff, sekarang Nona Tracy dan Tuan Daniel sudah resmi menikah. Tidak peduli ada perselisihan apapun sebelumnya di antara kedua keluarga. Kelak kita semua harus menghormati Tuan Daniel." "Aku tidak bermaksud begitu."
Jeff sedikit mengernyit dan sedikit ragu-ragu. Ada apa? Tracy menyadari isi hatinya. Ayo naik mobil saja dulu, baru bicarakan lagi. Baik. Naomi mengemudikan mobil, meminta pengawal wanita lainnya untuk pindah ke mobil lain, dan Jeff duduk di bangku sebelah. Rombongan itu pergi ke rumah sakit sambil berdiskusi di dalam mobil. Nona Tracy, tidakkah menurut Anda, Tuan Daniel ini agak aneh? Jeff tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Saat aku masuk ke kamar pasien, sebenarnya dia sudah sadar, dan saat melihatku, dia sedikit terkejut dan panik. Kamu sudah bertemu dengannya? Tracy segera bertanya. Hanya tatap muka. Jeff mengerutkan kening dan berkata, hanya 2-3 detik, tapi dalam 2-3 detik itu, reaksinya sangat aneh. Dia berpikir kembali dengan hati-hati dan menganalisis. Meskipun aku hanya bertemu Tuan Daniel beberapa kali, tapi kesannya terhadapnya, dia adalah orang yang terbiasa melihat dunia besar. Apapun yang terjadi, dia akan tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh dunia luar. Tapi saat dia melihatku, dia benar-benar sedikit tercengang, sedikit panik. Intinya, aku merasa ada yang tidak beres. Mendengar kata-kata ini, Tracy terdiam. Setelah beberapa saat, dia bertanya, kalian berdua hanya bertatap muka, tidak bicara? Tidak, tepat saat aku hendak bicara, dokter masuk. Jadi aku terpaksa menyelinap keluar lewat jendela. Dia berkata dengan sungguh-sungguh. Dilihat dari persiapan keamanan di rumah sakit, pasti sudah dipersiapkan dengan baik sejak awal. Coba Anda pikirkan, rumah sakit swasta yang ternama, biasanya selalu ada pasien dan anggota keluarga kan? Tapi hari ini, tidak ada satupun orang dan hanya ada satu pasien di seluruh rumah sakit. Jeff melanjutkan, keluarga Amberson pasti sejak awal sudah memberikan pengobatan pada orang itu. Mungkin opini publik hari ini juga ada kaitannya dengan mereka. Sebenarnya, apa yang diinginkan Friska? Naomi berkata dengan kesal. Aku pikir mungkin kali ini bukan Friska yang melakukannya. Jeff menyimpulkan, aku sudah memeriksanya sekilas. Situasi hari ini dan kemampuan mengontrol para media massa mungkin dikendalikan oleh Samuel Amberson, ayah Friska. Kenapa Samuel melakukan ini? Naomi bertanya dengan heran. Bukankah mudah dimengerti? Jeff berkata dengan serius. Sekarang grup Wayland sedang kacau. Ini merupakan kesempatan bagus untuk bertindak. Benar juga. Naomi mengerutkan kening. Sekarang dunia luar mengincar grup Wayland dan semua orang ingin mengambil dari kekacauan ini. Tapi aku tidak mengerti, keluarga Amberson juga ada memiliki maksud seperti ini. Keluarga Amberson memang bukan orang yang baik. Jeff berkata, Samuel bisa memperoleh posisinya hari ini dengan mencaplok aset kerabatnya. Meskipun telah dibersihkan selama bertahun-tahun, tidak sulit untuk menemukan detailnya. Kak Jeff, maksudmu Samuel berada di balik rangkaian peristiwa ini untuk mencuri aset grup Wayland? Naomi bertanya dengan bingung. Tapi, bagaimana dia bisa mengendalikan Tuan Daniel? Bahkan jika Tuan Daniel sakit, tetap tidak mudah untuk dikendalikan. Mungkinkah ada kendali di tangan Samuel? Kurasa dia bukan Tuan Daniel yang asli. Jeff membuat spekulasi yang berani ini. Tidak mungkin. Naomi menarik nafas dalam-dalam. Jelas-jelas dia adalah Tuan Daniel. Kalau bukan, lalu dia siapa? Mungkin hanya seseorang yang sangat mirip dengannya. Jeff menatap Tracy dalam-dalam. Bukankah dulu Hartono pernah bilang, pada hari kecelakaan,
Pengawal menemukan seseorang yang terlibat sangat mirip dengan Tuan Daniel di halaman. Semakin kamu bilang, memang terasa aneh. Naomi merasakan suasana yang menyekam. Tiba-tiba suhu udara di dalam mobil tiba-tiba turun, seolah-olah sedang berada di gudang es. Naomi tidak berani berbicara, hanya melihat Tracy dari kaca spion. Pada saat ini Tracy menundukkan kepalanya, ekspresinya sangat serius dan matanya yang biasanya gesit menjadi kabur. Naomi tahu bahwa ini adalah berita buruk bagi Tracy. Jika orang ini bukan Daniel, maka Daniel yang asli mungkin sudah tiada. Tidak peduli apapun jenis konspirasi, trik, atau pukulan yang harus dihadapi, Tracy tidak takut. Tapi jika Daniel benar-benar sudah mati, seolah-olah dia tiba-tiba ditarik keluar dari tulangnya, dan dia akan kehilangan semua kepercayaan diri, juga gairah hidupnya. Tentu saja, hal ini harus Anda sendiri yang menilainya. Jeff menambahkan dengan lembut, bagaimanapun, Anda dan dia adalah sepasang suami istri. Andalah yang paling mengenalnya. Jeff, Tracy akhirnya berbicara. Perkataan ini, kakakku yang memberitahumu kan? Hah? Jeff tertegun, matanya berkedip-kedip. Kamu memang pintar, dan matamu seperti obor. Tapi dalam waktu sesingkat ini, kamu bisa mengetahui detail keluarga Amberson, menyimpulkan identitas dalang di balik layar, dan berspekulasi tentang masalah utama. Mungkin akan sulit, kecuali... Tracy mendongak dan menatap Jeff. Kakakku yang menuntunmu dari belakang. Naomi dan Jeff saling berpandangan dan tidak berani berbicara. Bahkan, kamu juga tahu. Tracy memelototi Naomi dengan jijik. Kamu sejak awal sudah berkomunikasi dengan kakakku, tapi tidak memberitahuku. Jangan marah, Nona Tracy. Naomi buru-buru menjelaskan. Tuan selalu peduli padamu, tapi dia tidak ingin Nona tahu. Jadi aku... Benar, Tuan yang mengutusku ke sini. Jeff hanya mengatakan yang sebenarnya. Aku selalu melaporkan kepada Tuan apa yang terjadi hari ini. Tuan bisa melihat masalahnya secara sekilas dan segera meminta seseorang untuk memeriksa keluarga Amberson. Kemudian memintaku memberitahu Anda penilaiannya sebagai spekulasiku. Setelah terdiam lama, Tracy tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Jika kakakku sudah menilai seperti ini, itu pasti benar. Nona Tracy, apa Anda sejak awal sudah menyadarinya? Naomi bertanya dengan heran. Meskipun mereka terlihat sama persis, penampilan, bentuk tubuh, dan temperamen mereka semua sama. Tapi sorot mata dan perasaan tidak bisa menipu orang. Tracy mengerutkan kening. Awalnya aku merasa diri sendiri terlalu curiga, sampai aku melihat bahwa dia tidak menyukai ingus Carlos dan tidak berani melihat Carlos. Aku yakin ada yang salah dengan orang ini. Apa dia benar-benar bukan Tuan Daniel? Lalu siapa dia? Naomi merasa sangat terkejut. Bagaimana bisa ada dua orang yang terlihat sangat mirip? Memang aneh. Jeff mengingatkan, apa Anda ingin aku membawanya dan menginterogasi secara rinci? Jangan. Tracy segera mengelengkan kepalanya. Untuk memastikan tidak ada yang terlewat, tetap harus kita pastikan terlebih lanjut. Sebelum kecelakaan, Daniel sudah memiliki gejala amnesia. Jika orang ini benar-benar dia, kemudian ingatannya dimanipulasi oleh orang lain, ini juga bukannya tidak mungkin. Ini, Jeff terdiam beberapa saat. Dari sudut pandang medis, memang ada kemungkinan seperti ini. Terlebih lagi, penyakit Daniel sebelumnya pada awalnya sudah aneh, jadi tidak mengherankan hal semacam ini terjadi padanya.
Meskipun semua bukti sekarang membuktikan bahwa orang ini mencurigakan, aku masih menyimpan secercah harapan. Aku harap dia adalah Daniel yang asli. Setidaknya dia masih hidup. Suasana hati Tracy sangat kontradiktif, sedangkan nalar dan kepekaan sinkron. Kalau begitu, Anda segera pastikan saja. Jeff mengingatkan, jika orang itu benar-benar bukan Tuan Daniel, melainkan pengganti yang dikendalikan oleh keluarga Amberson, maka Anda membawa serigala ke dalam rumah.